Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Umi Fal. Mari kita belajar membuat kupluk seperti ini ya. Kupluknya sederhana, mudah sekali membuatnya. Cukup 1 hari, pasti dijamin selesai 1 hari saja. Ini saya pakai benang jenis akrilik Sakurata ini dari Aneka Benang. Ini komposisinya 100% akrilik ya. Jadi pakai motif yang berlubang-lubang seperti ini supaya tidak gerah ya, karena akrilik itu cenderung gerah tapi teksturnya lembut. Ini kalau dipegang dia lembut dan sangat-sangat ringan. Jadi pakai HP-nya nomor 5 3 mili. Ini sisa benangnya tinggal segini, jadi hemat ya, hemat sekali. Coba silahkan Bunda cek saja di keranjang sini ya, dapat harga berapa. Jadi untuk satu kupluk ini 1 gulung masih sisa, sangat-sangat hemat. Insya Allah nanti tutorialnya dari awal ya. Ini dari mulai magic ring awalan, putaran kedua, putaran ketiga, dan seterusnya sampai ini juga semuanya. Insya Allah semuanya ada dalam video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan magic ring ya. Ini nanti untuk motif itu kelipatannya 20, tapi untuk awalan buat magic ring awalan 16 DC ya. Pondasi 1 2 3 buat DC hitungannya kan 16 ya, jadi DC nya 15. Yang pondasi ini sudah masuk hitungan 1, jadi buat DC sebanyak 15. Sudah 15 DC, lalu yang bawah ditarik dulu supaya yang satunya masuk ya. Ketatkan supaya lubangnya hampir nggak nampak seperti itu. Nah seperti ini ya hasilnya. Lalu ini ya pondasi ya, jangan keliru ya. Ini DC yang pertama, pondasinya ngumpet nih di sini. Ini pondasinya ya, kan hitungannya 16, jadi ini jangan terlewat. Kalau ini terlewat nanti keliru hitungannya ya. Ini ambil 2 serat supaya tidak lubang. Tuh ambil 2 serat ya, masuk. Ini biar seolah dia nggak nampak seperti rantai saja, jadi dibuat diakalin seperti ini. Buat 1 SC lalu 2 rantai, jadi ini seolah 1 DC. Ini membentuk 1 DC seperti ini. Udah ya seperti ini. Udah, lalu di sampingnya ini DC ini buat 1 DC lagi. Nah ini variasi untuk ini tambahannya 1 rantai. Jadi saya buat motifnya ini berongga, tidak rapat karena mengingat jenis benangnya ya. Rantai 1 lagi, DC lagi, masuk di lubang sebelahnya. Jadi total DC di putaran kedua tetap berjumlah 16, tapi kan ada 1 rantai ini, jadi totalnya kalau dihitung setiap matanya ada 16 kali 2 jadi 32. Udah sampai lagi. Ini 1 rantainya jangan terlewat ya. Ini masuk di ini. Kalau yang pertama ini saya nggak tambahin, nggak ding. Ini ya di atas ini ya, di rantai variasi satunya ini buat SC, lalu 2 rantai lagi. Udah, lalu masuk lagi masih di lubang yang sama, jadi ini terus ada penambahan ya. Ini sekarang 2, jadi tiap 1 DC ini tiap 1 mata terisi 2. 1 lagi rantai ini di sini 2 DC.
lanjutkan lagi sama ya, satu rantai. Ini satu mata isi 2 DC. Lanjutkan berkeliling. Teliti dulu ya, sebelum naik harus ada satu rantainya. Kalau enggak nanti dia mangkok, belum mengembang. Udah, ini masuk di mata pondasi ya. 2 serat. Langsung buat SC rantai 2. Nah, sekarang di setiap satu mata ini terisi 2 DC. Jadi total kalau dihitung ini 3 ya. Ini kan awalan 1, lalu nambah 2, nanti di atas lalu nambah 4, nambah 5, seperti itu ya. Ini sekarang ini 1 dulu, lalu di belakangnya isi 2. Satu rantai gitu ya. Nih, lakukan berkeliling. Nah, seperti ini ya. Ini selalu dicek setiap satu lingkaran udah betul belum ya. Ini sama lagi, sama seperti sebelumnya, selipkan enggak selip ya, langsung SC aja, langsung SC rantai 2. Nih sampingnya sekarang harus jadi 4 DC ya. Ini udah 2, ini di belakangnya isi 2. Satu rantainya jangan lupa. Ini isi 2. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya. Ini 3 ya. Nah, ini pertama kan 1, 2, 3, 4. Nanti berikut seterusnya. Nanti kan ini 4. Nanti jadi 5. Di belakang sini nanti tambahkan lagi 1. Jadi kan 5. 5, 6, 7. Nanti sampai kira-kira ukuran kepalanya nanti yang diinginkan berapa. Kalau ini saya mau bikin ukuran kepalanya nanti lingkar 53 cm. Gitu ya. Jadi sesuaikan ukuran lingkar kepala. Ini saya sudah sampai di sini ya. Ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang isinya. Nah, yang harusnya isinya 8 ini. Ini yang diisi 8 hanya 2 saja. 2 kali saja maksudnya. Saya letakkan di sini nanti dan di sini boleh. Di sini ya. Jadi hanya 2 kali saja. Kenapa? Karena ini nanti saya perlu kelipatannya 10. Gitu ya. Jadi tidak semua tiap ini diisi 2. Jadi ini toh, ini kan ini hanya 1 ini. Jadi saya tidak isi double di sini. Nanti ini juga 1 saja, tidak diisi double. Ini juga 1 saja. Jadi yang diisi double hanya 2 kali. Sini dan nanti saya letakkan di sini. Gitu ya. Nah, ini udah ya. Ini saya tambahkan di sini. Nih lihat ini terisi 2. Nah, ini juga yang ini ya, terisi 2. Jadi yang lainnya masing-masing satu-satu semua. Tidak ada yang double lagi. Nah, ini kalau dihitung keliling ini kan kelipatan 16 ya. 16, 32, terus berputar sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 putaran. Jadi di 8 putaran ini hitungannya 8 kali 16 itu 128 ya. 128 di baris ke terakhir ini tambahnya kan cuma 2, jadi 130. Jadi bisa dibagi 10. Kalau sudah benar yakin habis dibagi 10 udah pas ya. Sekarang kita tutup dulu, dirapikan dulu pakai full DC dulu ya. Jadi supaya nggak lubang-lubang lagi,
ditutup dulu full DC. Nah, ini di tengahnya sini ya, masukkan. Nah, gitu ya. Nanti selanjutnya juga sama ya. Nih, selanjutnya sama, di tiap lubang ini diisi 1 DC. Jadi full, nanti tertutup, tidak ada lagi lubang karena nanti mau terisi motif supaya memudahkan isi motifnya. Seperti ini hasilnya ya. Ini udah saya tutup semuanya full DC. Nah, ini coba nih saya ukur ya. Dari lubang sini ya, bukan dari yang ini. Yang ini kan dia udah mangkok tuh. Dia udah melengkung. Jadi dari posisi masih lurus, ukur diameternya. Nih milik saya 16 cm ya. 16 lebih dikit ya, 16 cm ya. Hitung aja 16 cm. Ini sudah melengkung. Nah, sekarang ini ditutup. Ini ya, ini mau ke motif selanjutnya. Diselip dulu ya. Selip. Buat rantai pondasi 1. Lalu ini ya, ambil back post SC. Jadi ambilnya seperti ini. Nih, ke belakang. Jadi back post itu artinya keluarkan ke belakang ya, lalu SC. Saya ulang ya, ini dari belakang ke depan, arahkan lagi ke belakang, ambil buat SC. Ini seperti ini, depan ke belakangin lagi, nih buat SC. Seperti itu terus berkeliling tuh ya. Ini jadi dia bikin ada motif membentuk tekstur garis nanti di sebelum mau ke bawah gitu ya. Nah, ini ya hasilnya ya. Tuh nampak dia bergaris ya. Nih. Nah, sekarang ini mata pertama. Buat langsung SC. Ini saya mau buat buat variasinya dulu sebelum ke motif ya. Jadi ini buat SC dulu full ya, keliling 1 putaran, nanti sampai di awalan lagi di sini. Ini udah sampai di awalan lagi ya. Sebelum ke arah motif, ini saya mau buat list dulu seperti bingkai gitu ya. Jadi ini ambil back loop. Ini tanda yang pertama nih ya, ada garisnya, ini back loop. Lalu turun ke bawah ya, ini yang pertama nih kan yang udah ambil back loop. Ini yang kedua, turun ke bawah, ambilnya di bawahnya sini. Nih, lalu back loop lagi 1. Jadi 1 back loop, 1 turun ke bawah itu ya. Nah, gitu ya. Tuh nampak ya. Seperti itu, lanjutkan nanti berkeliling. Nah, sedikit tips dari saya, bikin ininya jangan yang turun ke bawah ini jangan terlalu ketat ya. Jadi biar nampak itu serat-seratnya. Tuh, dilonggarin nggak apa-apa. Seperti itu. Yang ini kalau yang atas ini biasa aja. Tapi yang turun ke bawah ini longgar aja. Kalau terlalu ketat dia nggak nampak, jadi dia nanti malah pendek-pendek, menahan ini benangnya nanti malah ke bawah. Tuh kan, dia kelihatan serat-seratnya malah lebih cantik, jadi tinggi-tinggi seperti itu ya. Nah,
Sambil merajut, boleh cerita sedikit ya Bunda ya. Ini tuh saya buatin buat Abi. Jadi Abi itu suka pelupa. Kalau naruh kuplo nggak tahu entah kemana. Tapi sayanya juga mau buatin lagi biar dapat berkahnya ya Bun ya. Suami-suami Bunda sama nggak sih? Sama pasti ya. Suami-suami suka pelupa naruh di mana benda-benda. Jadi ayo buatin kuplu buat suami-suami, insya Allah dapat berkahnya. Walaupun kita nggak ikut sholat di masjid, biar tetap dapat berkahnya, dapat pahala sholat di masjid ya. Nah gini ya hasilnya ya, jadi lebih nampak dia serat-seratnya tuh hasilnya. Ini udah nyampe lagi di awalan, ini kan ketemu ini lagi ya. Sekarang buat SC lagi, ditutup dulu SC lagi sebelum motif. Gini ya hasilnya ya, seperti ini cantik, ada tekstur garisnya jadi dia bisa turun gitu ya. Sekarang mulai ke motif ya. Ini mata pertama, buat SC, buat rantai 2, lalu perhatikan ya, ini persis di sampingnya buat DC 1 kali, ini DC 2 kali, rantai 2, perhatikan ya, lewatin 1 2 masuk yang ketiga buat SC, rantai 3, ini buat variasi cenol, masukkan ke mata atas dan seratnya SC, lalu slip langsung keluarkan. Buat lagi rantai 2, lewatin lagi 1 2 masuk yang ketiga buat DC. Sekarang DC nya sejumlah 5. Nih ya, ini awalan hanya 3, nanti sisanya 2 di belakang, harus DC 2 di belakang kalau hitungannya betul ya. Udah 5, lanjutkan lagi sama seperti tadi, diulang. Rantai 2, lewatin 2 masuk yang ketiga SC, rantai 3 untuk buat cenol, masuk ke mata atas dan mata serat bawahnya mata SC nya, lalu langsung keluarkan slip ya. Rantai 2 lagi, ini udah diisi yang ini kan, nih lewatin 1 2 masuk yang ketiga buat DC 5. Nah nanti diulang ya seperti ini terus, nih 5 lalu buat ini variasi, lalu 5 lagi seperti itu. Terakhir 2 DC, jadi betul ya. Alhamdulillah betul hitungan saya. Nih hasilnya seperti ini. Nah mari lanjut di yang baris kedua motif. Ini di atasnya ini masuk hitungan 1 ya, jangan terlewat ya. Masuk buat SC,
Ini juga buat SC, SC. Nah, ini di atasnya sini hanya membuat rantai 5 saja. 3, 4, 5. Udah, buat rantai 5 lewatin. Nah, masuk ke sini di atas DC5 ini isi 5 SC. Gitu ya. Ini lagi 5 rantai. Masukkan ke sini di atasnya DC, isi SC. Nah, ini udah nampak ya motifnya tuh. Udah nampak. Udah, lanjutkan berkeliling cara sama. Ini terakhir berhenti di sini, berhenti di 2 SC. Ya. Sekarang kita nggak bisa ngerjakan langsung di sini. Ini nanti untuk variasi buat cenolnya. Jadi, arahkan dulu ke sana. Buat slip 1 kali, slip 2 kali. Ini slip 3 kali. Ya. Terus buat langsung di sini. Nih, SC1 rantai 2. Nah, di dalam rantai 5 ini buat DC sebanyak 5. Nah, dihitung dengan awalan ini ya, nih pondasi 1 2 3 4 5. Udah ya, betul ya. Nah, di atasnya sini buat variasi cenol. Sama seperti tadi, rantai 2. Ini ya, 1 2 masuk yang ketiga. Jadi ini posisi di tengah. SC buat cenol, rantai 3 masuk di mata atas dan badannya SC, slip rantai 2. Nah, di atasnya di dalam lubang sini buat DC 5 di dalam lubang rantai. Buat motif lagi di atas SC, masukin yang tengah SC, rantai 3 buat cenol dulu, slip rantai 2. Nah, di dalam lubang sini buat lagi DC 5 seperti itu. Lanjutkan sampai di sini lagi. Oh, tadi di sini ya berhentinya ya, nanti di sini. Terakhirnya buat motif di sini. Ini ya, ini ketemu yang tadi slip di sini ya. Nah, sekarang buat cenolnya di sini, variasi cenol ini kan 1 2 3, berarti yang di sini yang tengah ya. Ini tengahnya di sini, karena ini di slip agak susah, jadi nggak apa-apa, dipaksakan aja, taruh aja di tengah sini. Nah, ini SC, lalu buat variasi cenolnya. Nah, terkadang seperti ini Bunda, saya tuh berpikirnya sambil jalan, padahal nggak tahu ini tadinya mau gimana, tapi diakalin ternyata alhamdulillah bisa ya. Nah, seperti ini udah. Nah,
ini kan harus di sini. Kalau tadi mulainya di sini, mau kemana nanti susah, mau ke arah sininya gitu kan. Kalau kita mulai di SC cenol lalu ke sini nggak bisa nanti, makanya harus diakalin gitu ya. Jadi merajut itu juga pandai-pandainya kita ya. Nah, ini sama seperti pola sebelumnya, di atasnya DC, diisi SC. Nanti di atasnya motif hanya membuat rantai 5. Nih, udah ketemu nih, di atasnya motif hanya buat rantai 5. Ini seperti ini, lanjutkan ya, lanjutkan. Dilihat kupluk yang ada di rumah, diukur aja tingginya seberapa ya. Nanti ini saya teruskan dulu nanti sampai tinggi yang saya inginkan. Nah, kalau begini bagaimana? Ini di sini kan, ini harus di sini. Kalau kita buat ini, diselip dulu ya di mata SC pertama. Nah, kan di sini harus membuat motif, ya kan? Kalau buat motif di sini, nanti berhentinya di sini, susah nanti kalau mau naik ke atasnya DC. Di atasnya DC kan harus buat SC, akan kesulitan. Nah, makanya ini diakalinya bagaimana? Ini merembet dulu seperti tadi. Kalau ini sekarang merembetnya 5 kali, nggak masalah. Nanti nggak akan nampak ya. Tuh sama seperti sebelumnya tadi, di sini kan ini ngerembetnya di sini nggak nampak ya kan. Nah, udah nih buat, jadi nanti semakin maju ke arah sana ke sana ya, nggak masalah. Udah, ini buat SC rantai 2, lalu buat DC 4 lagi seperti itu ya bunda ya. Semoga bisa ya. Nah, ini saya coba pasangkan dengan kupluk yang di rumah ya, milik Abi. Ini kalau ditarik-tarik ini kayaknya udah pas ya, udah pas ini ya tingginya. Jadi sekarang kita tinggal ngelis aja, listnya disamakan dengan bagian atas seperti ini ya, cara ngepasinnya. Nih kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan ya. Nih di sini nih, ini slip-slip, nih ini slip ya, kelihatan ya. Nih, ini bagian slip-slipnya, nih slip-slip juga semakin bergeser ke arah sini ininya ya, tapi nggak nampak ya, tuh nggak nampak ya. Rapi ya. Udah, ini udah selesai. Akhirannya yang ini ya, yang rantai ini ya, jangan yang pas motif. Kalau pas motif nanti nggak bisa di list gitu ya. Ini nggak usah slip ya, nggak usah slip, langsung aja, langsung SC ini ya. Yang rantai 5 juga diisi 5 SC. Kalau diisinya kurang nanti hitungannya jumlah kelilingnya nanti nggak muat ya, nanti terlalu mepet, terlalu sesak nanti. Nih di dalam rantai 5 diisi juga 5 SC, 5 SC. Lanjutkan ini satu-satu, ini nanti di dalam rantai 5 SC seperti itu ya, ini diisi gitu, satu baris saja. Ini lanjutkan di baris kedua ya, karena ini masih melengkung-melengkung ya, tuh masih naik-naik ini. Jadi lanjutkan di SC lagi, nggak usah pakai slip, langsung saja SC seperti ini.
Ya, lanjutkan berkeliling. Lanjutkan seperti ini berkeliling. Ini udah selesai ya, ini 2 baris ya ngelisnya. Saya coba samakan dengan ini, saya mau buat ini tadi saya coba-coba kok kurang cantik, jadi dibuat slip aja ya, pakai slip aja lah, gini aja ya, ini di slip ini supaya di bagian akhiran ini saat dipakai tuh udah nggak longgar ya, jadi bisa gigit. Kalau pakai slip ini dia cenderung rajutannya ngiket gitu ya, rajutannya ketat di bagian sini tuh, jadi supaya ada teksturnya juga, tekstur garis ya. Nih seperti itu ya, tuh ada tekstur garisnya supaya ini menyamarkan yang agak lengkung ini ya. Ini lanjutkan sampai ketemu di awalan lagi. Alhamdulillah ini udah selesai, 2 baris udah di slip ya, seperti ini sambungannya ada di sini, naik turun seperti ini, apa-apa ya. Ini udah saya coba tapi ya tetap naik turun karena ada ini nih, jadi dia naik dikit ya. Udah, alhamdulillah udah selesai, semoga bermanfaat. Bunda semua berhasil membuatnya. Ini sisa benangnya tinggal segini, jadi mungkin kalau anggarkan 2 gulung bisa jadi 3 kupluk ya. Ini masih sisa lumayan, ini seperempatan lah ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.